Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ayu Wulandari MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro. Perkenalkan, nama saya Elvira Wildayanti selaku moderator dan sekaligus pemateri kedua, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Disti Masyara Putri selaku pemateri ketiga. Dan saya Anila Ismi selaku pemateri pertama. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang teori tingkah laku produsen. Kepada pemateri pertama kami persilahkan. Teori tingkah laku produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi dan menghasilkan barang atau jasa. Produksi merupakan proses mengubah input atau bahan mentah menjadi output yang berupa barang atau jasa. Produsen dalam melakukan kegiatan produksi mempunyai landasan teknis yang di dalam teori ekonomi disebut sebagai fungsi produksi. Produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Fungsi produksi dapat diartikan sebagai suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan atau fungsional antara tingkat input yang digunakan dengan tingkat output yang dihasilkan. Fungsi produksi secara matematis dapat disimbolkan sebagai Q sama dengan fungsi KLRT. Q yaitu jumlah output, K itu kapital atau modal, L itu labor atau tenaga kerja, R itu raw materials atau kekayaan, dan T itu teknologi. Jangka waktu produksi terbagi menjadi dua, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama, jangka panjang, yaitu hanya mempunyai satu input faktor yang diasumsikan sebagai variabel dan yang lain konstanta. Jangka pendek produksi juga dapat diartikan sebagai penghitungan biaya produksi yang mana sebagian faktor produksinya tidak dapat mengalami penambahan jumlah. Yang kedua yaitu jangka panjang yang merupakan seluruh inputnya merupakan variabel atau merupakan penghitungan biaya produksi yang mana semua faktor produksinya bisa mengalami penambahan. Teori produksi sederhana satu variabel merupakan teori produksi sederhana yang menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Faktor produksi selain tenaga kerja dianggap tetap dan tidak mengalami perubahan atau konstan. Selanjutnya ialah the law of diminishing return, merupakan hukum ekonomi yang menyatakan jika satu input dalam produksi ditingkatkan sementara input lainnya dipertahankan, maka pada akhirnya akan mengalami penurunan output. Hukum ini menjelaskan sifat pokok dari hubungan di antara tingkat produksi dan tenaga kerja yang digunakan untuk membuat produksi tersebut. Asumsi yang berlaku ada tiga. Yang pertama yaitu hanya ada satu unit input variabel, input yang lain tetap. Yang kedua yaitu teknologi yang dilakukan dalam proses produksi tidak berubah. Dan yang ketiga, sifat koefisien produksi adalah berubah-ubah. Hukum ini menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, L, terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi, sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teori produksi sederhana atau teori produksi satu variabel. Di dalam teori produksi satu variabel terdapat rumus untuk menghitung marginal produk dan average produk. Marginal produk merupakan tambahan hasil produksi atau output saat menambah satu lagi faktor produksi atau input. Untuk menghitung marginal produk bisa menggunakan rumus yaitu delta TP per delta L, di mana delta TP merupakan perubahan total produksi dan delta L merupakan perubahan tenaga kerja.
Selanjutnya, average product. Average product merupakan jumlah rata-rata yang diperoleh selama proses produksi. Rumus untuk menghitung average product yaitu total produksi atau TP dibagi dengan jumlah tenaga kerja atau L. Dalam teori produksi satu variabel terbagi menjadi 3 fase atau 3 tahap. Tahap pertama, ketika produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Tahap kedua, ketika produksi total pertambahannya semakin melambat. Dan tahap ketiga, ketika produksi total semakin lama semakin berkurang. Untuk penjelasan mengenai 3 tahap tersebut dapat digambarkan melalui kurva. Kurva ini merupakan kurva tahapan produksi. Kurva ini menunjukkan hubungan antara total produk atau TP dengan kapital dan labor. Di dalam kurva ini, pada tahap pertama, itu dimulai dari titik origin, dimulai saat output masih 0 dan tenaga kerja juga masih 0. Ketika tenaga kerja ditambah, output akan bertambah dan terus bertambah. Pada tahap kedua, dimulai dari marginal produk mencapai titik maksimum sampai dengan MP sama dengan 0. Artinya, penambahan tenaga kerja tidak terlalu signifikan untuk menambah total produk. Nah, di tahap kedua ini juga terjadi the law of diminishing return. Pada tahap ketiga, ketika kita terus menambah tenaga kerja, maka marginal produk menjadi negatif. Ketika marginal produk menjadi negatif, artinya selisih dari penambahan produk menjadi negatif dan menyebabkan total produksi bisa semakin menurun. Dari kurva tersebut dapat disimpulkan, tahap 1 menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit, apabila ditambah akan meningkatkan total produksi rata-rata, dan produksi marginal. Tahap kedua, produksi total terus meningkat sampai produksi maksimum, sedangkan rata-rata produksi menurun dan produksi marginal menurun sampai titik 0. Tahap ketiga, penambahan tenaga kerja menurunkan total produksi dan produksi rata-rata, sedangkan produksi marginal negatif. Carilah nilai marginal produk dan average produk berikut ini. Di sini saya akan memberikan penjelasan bagaimana menghitung MP dan AP, di mana yang kita ketahui bahwa rumus dari marginal produk itu yaitu delta TP per delta L. Untuk mencari MP dari labor pertama, kita peroleh delta TP-nya yaitu 3 dikurang 0 sama dengan 3 per 1 dikurang 0 sama dengan 1. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jadi marginal produk di labor pertama atau labor 1 senilai 3. Untuk mencari marginal produk pada labor kedua, kita dapatkan delta TP-nya yaitu 8 dikurang 3 sama dengan 5 per delta L-nya 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi marginal produk pada labor kedua senilai 5. Begitulah seterusnya sampai dengan labor ke-6. Untuk mencari average produk atau AP, di mana kita ketahui bahwa rumusnya yaitu TP per L. Untuk mencari AP, pada labor pertama, nilai TP-nya senilai 3 dibagi dengan tenaga kerjanya yaitu 1, 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jadi nilai AP pada labor pertama yaitu 3. Untuk mencari AP pada labor kedua, nilai TP-nya sebesar 8. 8 dibagi dengan tenaga kerjanya senilai 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi AP pada labor kedua senilai 4. Begitulah seterusnya sampai dengan labor ke-6. Ini merupakan tabel hasil penyelesaian dari soal di atas, di mana kita telah mengetahui nilai dari marginal produk dan average produknya, dan bisa digambarkan dengan kurva. Ini merupakan kurva hubungan antara TP, AP, dan MP dari soal yang telah kita selesaikan di atas.
di mana labor 0 sampai labor 2 termasuk ke tahap pertama karena produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat dan marginal produknya semakin meningkat. Labor 3 sampai dengan labor 5 termasuk ke tahap kedua karena produksi total pertambahannya semakin melambat dan penambahan marginal produknya juga semakin berkurang. Di labor 6 termasuk ke tahap ketiga karena produksi total semakin lama semakin berkurang dan marginal produknya menjadi negatif. Teori produksi dengan dua variabel. Dalam analisis ini, dimisalkan terdapat dua jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Kita misalkan adalah tenaga kerja dan modal. Adapun kurva isokuan dan isokos. Kurva isokuan adalah kurva yang menunjukkan berbagai dua faktor produksi yang menghasilkan hasil output yang sama. Iso adalah sama, kuan adalah kuantitas output. Dengan kata lain, kurva isokuan adalah kurva yang menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang menghasilkan faktor produksi tertentu. Adapun contoh kurva produksi sama isokuan, yaitu perusahaan ingin memproduksi 1000 unit barang dengan gabungan tenaga kerja dan modal sebagai berikut. Gabungan A menggunakan 1 tenaga kerja dan 3 modal. Kombinasi B menggunakan 2 tenaga kerja dan 3 modal. Di kombinasi C menggunakan 3 tenaga kerja dan 2 modal. Di kombinasi D menggunakan 6 tenaga kerja dan 1 modal. Kurva produksi sama atau isokuan. 6 modal sama dengan 1 tenaga kerja, 3 modal sama dengan 2 tenaga kerja, 2 modal sama dengan 3 tenaga kerja, dan 1 modal sama dengan 6 tenaga kerja. Karena mereka dalam satu titik kurva yang sama, yaitu isokuan 1, maka total produksi yang dihasilkan yaitu sama, yaitu 1000. Meskipun mereka menggunakan kombinasi yang berbeda-beda. Itulah yang dinamakan kurva isokuan, yaitu kurva yang menunjukkan berbagai dua faktor produksi yang menghasilkan hasil output yang sama. Adapun ciri-ciri kurva isokuan. Yang pertama, cembung terhadap titik origin. Yang kedua adalah tidak saling berpotongan. Kenapa tidak saling berpotongan? Karena suatu unit yang berbeda-beda. Isokuan bergeser ke kanan atas, maka tingkat berproduksi semakin tinggi atau meningkat. Turun dari kiri atas dan ke kanan bawah. Kemudian adapun marginal rate of technical substitution atau MRTS bersifat negatif. Garis biaya sama isokos. Biaya produksi harus diminimumkan untuk menghemat biaya produksi dan memaksimumkan keuntungan. Garis biaya sama isokos adalah garis yang dapat membantu meminimumkan biaya, yaitu garis yang menggambarkan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Hal yang diperlukan untuk membuat isokos yaitu harga faktor-faktor produksi yang digunakan, jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi. Dalam teori ekonomi mikro disebutkan, jika kurva isokuan dan isokos saling bersinggungan, maka akan mencapai kondisi atau titik optimal. Artinya, suatu perusahaan bisa memperoleh hasil produk yang maksimal apabila menetapkan biaya tertentu. Contoh isokos. Diketahui upah tenaga kerja Rp10.000
biaya modal per unit Rp20.000 dan jumlah uang yang tersedia Rp80.000. Maka, apabila uang tersebut hanya akan digunakan untuk barang modal saja, dapat diperoleh sebesar 4 barang modal. Sebaliknya, ketika uang tersebut hanya digunakan untuk tenaga kerja saja, maka akan diperoleh sebesar 8 tenaga kerja. Sekian presentasi dari kami. Jika masih terdapat banyak kesalahan dalam penjelasan materi, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.